Oke, halo buddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Datuk Sulipan. Kali ini saya akan mereview satu tas baru, produk baru maksudnya, yang keluar minggu-minggu ini nih dari Eiger. Apa itu? Ini dia tasnya, Carriel 45 liter. Namun yang menjadi keunggulannya adalah ultralight. Jadi Carriel ini sangat ringan sekali dengan berat 0,98 kg. Jadi kurang dari 1 kg banget. Oke. Tidak lama kita akan review untuk bagian depannya dulu. Di sini ada merek Eiger-nya. Lalu di sini ada front pocketnya, kantong depan lumayan lebar juga. Dan untuk sisi sampingnya ada juga side pocket. Ya, side pocket. Dan sisi sininya juga ada side pocket. Ya. Nah, untuk di bagian front pocketnya ini dikunci menggunakan strap. Menggunakan strap dengan tali banji ya, tali karet gitu ya, tali meral. Bisa di-adjust naik turun. Dan ada strap lagi nih. Jadi strap langsung ke tali wanji, tali pengencang ini, front pocket ini. Nah, untuk bekalnya juga kecil banget bekalnya dan ringan yang jelas. Untuk bagian front pocketnya lumayan lebar ya kalau dibuka seperti ini. Dan ini bahannya sama, depan belakang. Untuk di bagian atasnya ini ada dua tali ya, kiri kanan, webbing kecil warna merah, dan satu bekel sebelah sini, satu bekel sebelah sini. Ukurannya lebih gede dari bekel yang ini nih. Oke. Apabila kita buka, kita akan menemukan strap lagi. Ini pengunci untuk bagian atas untuk penyimpanan barang. Ini pengunci menggunakan bekel lagi yang kecil juga, kecil. Dan webbingnya juga lumayan imut. Lumayan imut. Lalu ada adjustment di sini juga, adjustment seperti itu ya. Nah, untuk bagian sininya, sini ada kantong juga nih, kantong dengan jaring, dengan sleting YKK. Lumayan lebar untuk menyimpan untuk menyimpan kayak power bank atau barang-barang yang sekiranya kita butuh pada saat pendakian, tidak mengodok sampai ke dalam, apa itu mengodok? Tidak mengambil sampai ke dalam sini maksudnya. Nah, mungkin bisa obat-obatan atau apa dan lain sebagainya. Dan ini untuk gantungan kunci. Lalu untuk bagian dalamnya, sekarang untuk bagian dalamnya kelihatan nggak ya? Kelihatan lah mudah-mudahan di kamera. Ini kapasitasnya 45 liter. Dan untuk bagian sininya, di sini ada pengikat untuk water bladder. Jadi tas ini udah bisa pakai water bladder, tapi kita harus beli lagi. Nggak include tasnya, kita harus beli water bladdernya dengan kapasitas paling 3 liter lah ya, 3 liter tergantung kalian pengennya yang berapa. Oke, ini untuk water bladdernya disimpan ke sini ya. Lalu di sini ada sleting. Nah, sleting ini ngebukanya di bagian belakang. Ini untuk ngebuka frame aeropennya ini. Apabila mau dicuci, kita bisa buka frame-nya lewat belakang tapi. Oke, sekarang kita bahas ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini, di sini ada untuk tracking pole. Dan ini juga keren banget adjustmentnya, dipencet, naik turun. Lalu di sini ada kayak gantungan gitu ya, kayak gantungan untuk tracking pole. Nanti nyambungnya ke sini nih. Nah, tracking pole nyambung ke sini. Nah, yang unik karena tas ini didesain ultralight, jadi untuk mengurangi berat bahan dari tas ini tidak menggunakan lagi webbing atau strap samping yang seperti teman-teman lihat dari sini ke sini, dari sini ke sini. Biasanya sih ada dua webbing. Nah, ini sekarang bukan menghilangkan, tapi menguranginya dengan menggunakan tali nih, atau yang biasa kita sebut tali banji.
bisa adjustment dengan tali tersebut. Dan ini juga bisa membawa matras di samping nih, matras yang kotak ya, matras yang kotak. Kalau matras yang bulat juga bisa sih, cuman kalau matras kotak kayaknya lebih enak gitu dilihatnya di sini. Lalu di sini kita bisa adjust juga, bisa di adjust. Dan untuk di bagian ujung talinya ini tidak menggunakan simpul tali, tapi menggunakan seperti ini. Ini ada fungsinya. Fungsinya adalah di mana tali ini terurai panjang, ini bisa kita kancingkan di sini, di tali ini lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi biar nggak terurai kemana-mana, talinya kita bisa kunci di sini. Atau bisa juga kita masukin di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk di bagian depannya, di sini ada strap. Ini fungsinya adalah di mana teman-teman mendaki pada saat malam dan gelap, terus kalian teman-teman kena sinar cahaya atau sinar baterai, ini akan menimbulkan cahaya nih, cahaya pantulan. Kiri kanan ada nih, kiri kanan ada ya. Dan di sini ada tulisan Aeropen Light System. Lalu kita pindah ke bagian bawah dikit. Di bawah dikit ini ada dua pengikat, bukan pengikat apa ya, penjaga pokoknya ini pengikat buat trekking pole juga, kiri kanan. Dan sini bahannya berbeda dengan yang ini lebih tebal. Lalu di sebelah sininya ada tipe tasnya, merek tipe tasnya Highcover 45 Ultralight. Di sini ada emblem Robic ya, ini bahan tas tersebut. Oke, sisi samping sini sama ya. Lalu sekarang kita akan bahas ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakang yang pertama kita akan menemukan, ini masih ada yang tertinggal. Ini di atas ini ada 4 tali. 4 tali ini fungsinya bisa teman-teman pakai untuk menggantungkan gelas, menggantungkan aksesoris apapun. Biasanya teman-teman suka gantung-gantung di sini nih, atau topi atau apalah ya, bebas. Yang penting jangan gantungin mantan. Ya, mantan. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Di sini ada sleting. Ini pocket juga, kantong juga. Sletingnya YKK juga, dan ini gede banget. Ini bisa nyimpen jaket ultralight juga gitu. Bisa nyimpen barang-barang yang sangat dibutuhkan pada saat pendakian tanpa harus kita nyari ke dalam sini gitu. Nah, di bagian sininya kita akan temukan gantungan untuk mengangkat tas atau untuk menggantung tas pada saat tidak dipakai. Dan di sini ada busa nih. Di sini ada busa lumayan tebal juga busa. Cuman dia cuma sampai sini nih. Nah, nggak nyampe bawah karena didesain untuk meringankan berat tas ini mungkin ya. Dan ini bisa di-adjust, naik turun, kiri kanan sama. Lalu di sebelah sini ada emblem Eiger-nya. Di sini ada karet untuk masuk si selang water bladder ini ke sini. Dan selang water bladder ini cuman bisa keluar dari sisi sini. Kalau digendong ini ada di posisinya di kanan, tidak bisa di kiri ya, cuman ada di kanan untuk selang water bladdernya. Apa sih selang water bladder? Ya, itu kantong air ya, yang biasa ada di tas camelback atau tas unta. Nah, masuk sini. Lalu ke bagian bawah ini ada strap dada. Ini juga bisa di-adjust, bisa di tengah, di atas maupun di bawah. Nah, ini untuk strap dadanya menggunakan webbing yang sangat imut juga. Dan ada bekalnya, bekel. Lalu ada peluit. Peluitnya bisa dicopot, bisa kita tiup. Nah, peluit sama bisa di-adjust atas, tengah, bawah. Dan di sini juga menggunakan webbing, juga karet. Makin bawah ini untuk adjust juga, kurang naik atau kurang turun bisa di adjust. Lalu kita pindah ke sini. Di sini ada busa. Jadi busanya dari sini sampai sini. Di sininya tidak menggunakan busa, langsung nyambung di sini busanya nih, busa. Nah,
Sekarang kita pindah ke pocket sisi. Nah, di pocket sisi, di kantong sisi ini lumayan gede juga buat nyimpen handphone atau Leaderman atau coklat atau madu, entah itu apa. Yang jelas teman-teman maunya bawa apa silahkan. Kalau bawa aki di sini nggak cukup. YKK juga. Di sini juga ada pocketnya juga, sama ukurannya. Dan ada strap pinggangnya. Nah, ini yang untuk strap pinggang ini lumayan gede nih ukurannya. Ya, bisa di-adjust. Oke. Sekarang kita bahas ke agak bawah dikit. Nah, di bawah ini kita akan temukan velcro nih. Velcro ini kalau dibuka isinya adalah rain cover. Nah, rain cover. Rain covernya ini warnanya sama kayak warna tasnya dan bahannya juga sama, tapi ini udah di coating ya dalamnya, jadi udah waterproof. Nah, rain covernya berbeda dengan warna rain cover pada umumnya. Biasanya Eiger itu menggunakan rain cover yang warna orange. Kalau yang ini menggunakan warna yang sama dengan tasnya. Dan tas tipe ini juga ada dua warna, hitam dan abu-abu. Jadi untuk warna hitamnya rain covernya juga hitam, dan untuk abu-abunya rain covernya juga abu-abu. Gitu. Sekarang kita akan bahas mengenai aerofannya. Aerofan like system ini fungsinya adalah kita tidak kontak langsung apabila tas ini digendong. Kita tidak kontak langsung dengan tas, antara punggung dengan tas maksudnya. Jadi lebih ditopang dengan ini nih, aerofan tersebut. Karena biasanya kalau kontak langsung dengan punggung itu udara yang keluar dari badan kita atau keringat itu tidak keluar maksimal karena akan tertahan ke sini. Apalagi kalau kita barang bawaannya ada barang-barang yang keras di dalam, kena punggung itu sakitnya minta ampun. Jadi diberi jeda nih seperti ini, dan tasnya agak sedikit melengkung nih kalau dari sini, biar enak digendongnya dan udara yang keluar dari badan kita juga keluarnya lepas bebas. Saya akan coba memasang matras di sisi samping ya. Cara pertama kita akan kendorkan dulu talinya. Nah, saya memasukkannya itu, mengikatnya itu di dua tali aja, bawah dan atas. Karena kalau misalkan matras yang kotak itu dimasukin ke dalam tali semua, itu tidak akan cukup, terkecuali matras yang bulat. Nah, karena saya adanya matras yang kotak, jadi saya menggunakannya seperti ini. Ini masuk, ditarik dulu biar tali bawahnya kenceng dulu. Lalu di sini, nah habis itu baru kita adjust di sini. Nah, seperti ini. Karena tasnya tidak ada barang yang masuk, jadi bentuknya agak kurang enak dilihat, tapi lumayan lah. Setidaknya seperti ini nih kalau mau nyimpan matras di sisi kanan maupun sisi kiri. Jadi cuma dua tali aja ya, atas dan bawah untuk matras yang kotak seperti ini. Tapi kalau yang untuk bulat, ini bisa masuk ke dalam tali semua dan bisa di-adjust. Dan sebelah sininya bisa kita simpan trekking pole. Sebelah sini juga bisa. Oke, nah satu lagi yang saya harus kasih tahu buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman nanti punya tas ini, apabila nanti mau naik, mau mendaki itu maksudnya, saya sarankan buat teman-teman apabila nanti membawa prem tenda terpisah atau barang bawa yang teman-teman punya itu sekiranya tajam, sebisa mungkin teman-teman bungkus dulu yang tajamnya dengan menggunakan entah itu busa, entah itu kain, entah itu apa, yang penting jangan tajam ketika dimasukkan ke sini. Meskipun bahan ini bisa diperbaiki oleh tangan jika kena tusukan, tapi kalau misalkan robek ini tidak bisa diperbaiki dengan tangan. Yang bisa diperbaiki oleh tangan itu ketika tas ini terkena tusukan ranting maupun duri atau apalagi ya, yang jelas kena tusukan aja, bukan tusukan pisau dan juga bukan bara api rokok gitu. Kalau kena rokok atau kena bara api itu langsung bolong, tidak bisa diperbaiki. Contohnya seperti jaket saya seperti ini ya, tidak bisa diperbaiki kecuali ditambah menggunakan namanya bahannya ripstop. Nah, saya akan coba mempraktekkan atau mencoba bahan tersebut apabila kena tusukan
benar bisa diperbaiki atau tidak. Nah, jadi ketika kalian membeli tas ini, kalian udah mendapatkan yang namanya contoh bahan. Nah, ini contoh bahan dari tas tersebut. Jadi saya akan coba tusuk menggunakan pulpen. Jadi di sini ada hole di pabrik, terus nanti setelah bolong baru di press and twist the fabric holes with your finger. Jadi di press dan diputar dengan tangan si bahan tersebut dengan jempol dan ini telunjuk. Lalu nanti dilepas dan nanti kita akan lihat bahannya apakah bisa kembali dengan semula atau tidak. Di sini untuk mencobanya ada try here. Jadi kita akan coba dengan pulpen ya, ditusuk ya. Oke, kelihatan nembus ya. Nih, nembus nih, kelihatan. Kelihatan bolong nggak? Kelihatan kan? Nah, ini kelihatan bolong ya. Oke. Nah, kita akan coba di press dan di twist. Nah, udah kelihatan ya? Tuh, lihat tuh. Tuh. Ini saya tarik nih. Tuh, tidak kelihatan ya sekarang. Nah. Oke. Oke, keren nih bahan. Nih. Oke. Tidak terlihat tuh, lihat tuh. Ada bekasnya dikit tapi enggak enggak kelihatan bolong, ada bekas bolongnya gitu. Cuman kelihatan bekas tusukannya aja karena ini pakainya pulpen, jadi ada bekas hitamnya, bekas titik-titik hitam tuh. Oke. Nah, itulah keunggulan dari tas Highover 45 liter ultralight ini. Jadi rekomendasi banget sih kalau buat saya yang ingin naiknya tidak bawa beban yang berat gitu ya. Inilah tasnya. Ini kurang lebih 0,98 kg atau di bawah 1 kilo kurang ya. Dan tas ini maksimumnya cuma bisa membawa 10 kg barang bawaan aja nih. Minimalnya 2 kilo, maksimumnya 10 kilo. Jadi kalau teman-teman beli tas ini, teman-teman dapat garansi, tapi garansi sleting, bukan garansi tas atau bahan. Cuma garansi sleting aja. Nah, buat yang mau beli tas ini sekarang udah ada di Eiger Store dimanapun teman-teman tinggal, ini udah ada. Dan ada 2 warna abu dan warna hitam. Oh ya, tas ini sudah saya pakai ke Gunung Gede, enak banget, keren banget. Oke, jadi gitu dulu aja, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian produk ini dan kesalahan dalam kata-kata yang saya ucapkan. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan, semoga teman-teman sehat selalu. Kondisi lagi begini, jangan dulu kerumunan atau jangan dulu keluar rumah apabila tidak penting-penting banget ya. Jangan lupa divaksin dan tetap jaga imun dengan olahraga setiap hari meskipun cuman push up 10 kali. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.